Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Kurniatri Atmadja MPD, salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan NIDN 0522039401. Pernyataan ini saya sampaikan sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen, khususnya dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Digital. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester pertama. Disampaikan dalam bahasa Indonesia, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan fundamental kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar teknik digital beserta penerapan teoritisnya. Ruang lingkup materi yang dibahas mencakup konversi sistem digital, pengenalan gerbang logika, analisis rangkaian logika, hingga penerapan logika lanjut seperti adder, multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, dan register. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa ditargetkan untuk mencapai beberapa kemampuan esensial. Di akhir semester, mereka diharapkan mampu menjelaskan dan mengkonversi berbagai sistem bilangan, memahami penggunaan gerbang logika dasar, menggambarkan dan menganalisis rangkaian logika, hingga mampu menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang paling efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dengan metode case-based learning dan pendekatan pembelajaran kolaboratif. Metode ini dilaksanakan dengan mengutamakan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan penyelesaian studi kasus. Sebagai sumber belajar utama, kami menggunakan buku ajar teknik digital karya Prof. Muklas MT, dan mahasiswa pun dianjurkan untuk memperkaya wawasan melalui buku, modul, serta artikel ilmiah terkini. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif selama 16 pertemuan yang mencakup 14 sesi perkuliahan, 1 sesi ujian tengah semester atau UTS, dan 1 sesi ujian akhir semester atau UAS. Asesmen keberhasilan tidak hanya dilihat dari skor angka pada ujian, melainkan dilakukan secara holistik dengan mengkombinasikan penilaian proses dan hasil akhir untuk mendapatkan gambaran perkembangan kompetensi mahasiswa secara utuh. Bobot penilaian akhir terdiri dari 25% untuk UTS, 25% untuk UAS, serta 50% yang diakumulasi melalui kuis, penugasan, dan partisipasi aktif di kelas. Demikian deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik digital. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke perkuliahan teknik digital ya. Melanjutkan pertemuan kemarin. Hari ini pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada siapa? Filia. Oke, nanti saya catat Filia. Baik, materi pada pagi hari ini kita fokusnya ke gerbang logika dasar namanya. Nah, itu materi lanjutan dari materi kita minggu kemarin. Masih ingat minggu kemarin kita materi menggunakan materi apa? Materi yang kalian dapatkan, materi apa? Sistem bilangan. Tepat. Nah, sistem bilangan ada berapa jenis? 4 jenis. Coba sebutkan Mas Sandi. Yang satu. Desimal. Oke, bagus. Selanjutnya Mas Afik. Biner. Mas Detra? 3. Heksadesimal. Terakhir Mbak Amanda? Oktal. Baik, ada 4 ya. Jadi ada 4 sistem bilangan. Biner, desimal, heksadesimal, sama oktal. Dan di setiap bilangan itu ada masing-masing dasar bilangan. Masih ingat dasar oktal itu berapa? 8. Dasar desimal? 10. Dasar heksadesimal?
16. Kemudian dasar biner 2. Nah, nanti biner ini yang akan kita fokuskan untuk gerbang logika dasar. Jadi kita nanti fokus dari 4 sistem bilangan, kita akan fokus ke bilangan biner. Nah, nanti akan kita gunakan untuk gerbang logika dasar di sini. Oke. Selanjutnya, untuk pertama kita harus mengenal gerbang logika dasar, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT itu merupakan gerbang logika yang intinya di situ dia gerbang pembalik. Dia membalikan angka. Angka biner, ingat angka berapa dan berapa? 0 dan 1. Berarti hanya dua kemungkinan. 0 dan 1, ya dan tidak, yes or no, rendah atau tinggi gitu ya. Nah, di sini berarti kalau gerbang NOT dia gerbang pembalik, memberikan logika tinggi jika outputnya 0, maka jika saya memasukkan angka 0, maka keluarannya jadi 1. Jadi dia kebalikan. Kalau saya kasihkan inputan 1, outputnya jadi 0. Baik, seperti itu. Itu gerbang NOT. Gerbang NOT itu untuk tabel kebenaran seperti ini. Jadi ada input output. Inputnya 0, berarti outputnya pasti 1 karena kebalikan. Kebalikan dari 0 itu 1 karena ada di biner hanya ada dua kemungkinan, 0 dan 1 ya. Lalu input 1 pasti keluarannya 0. Berarti malah ketika kita off-kan lampu bahasanya, dia malah nyala di gerbang NOT. Ketika kita on-kan lampunya, dia malah mati. Karena ini gerbang pembalik. Nah, ini untuk logonya, simbol gerbang NOT itu segitiga, ada titiknya, ada buletannya. Ingat-ingat ya, ini jangan sampai salah, karena 3 gerbang logika dasar ini nanti agak mirip-mirip dan harus tahu bedanya antara ketiga simbol tersebut. Jadi ada gerbang NOT itu bentuknya segitiga, ada lingkarannya. Kemudian untuk ekspresi booleannya atau aljabar booleannya itu Y sama dengan not A atau A bar. Bar itu kalau ada garis di atasnya ya. Jadi huruf ada garis itu bar. Ini bisa dibilang A bar atau not A. Itu untuk gerbang NOT sendiri itu sebenarnya kalau di teknik digital bentuknya IC ya. Bentuknya IC itu kurang lebih gambarnya seperti ini, ada 14 kaki. Pernah lihat IC sebelumnya? Nah, jadi kayak di chip-chip komputer seperti itu ya, bentuknya kecil. Nah, nanti kita ketika praktek teknik digital nanti kita harus memperhatikan jumlah kaki dan penyusunan pasangannya. Mana input, mana output. Nah, di gerbang NOT sendiri dia menggunakan nomor seri IC-nya 7404. Ingat-ingat, karena setiap gerbang ada nomor seri yang berbeda-beda. Dan di gerbang NOT sendiri nanti misal kalian akan membeli komponen gerbang NOT di toko elektronika, nanti bilangnya beli IC 7404 seperti itu. Terus 7404 ini dalam satu IC. Jadi gerbang NOT tadi kan kecil ya. Di dalam satu IC ada 6 gerbang NOT. Jadi satu IC itu nggak cuma satu, jadi ada banyak. Karena kakinya ada 14, maka ada 6 gerbang NOT, lalu ada kaki untuk VCC alias untuk plus, masuk ke plus, sama ground untuk ke minusnya. Seperti itu. Nah, untuk pemasangan IC sendiri, kalian ketika praktek itu jangan lupa pasti di IC itu ada setengah lingkarannya itu ya. Pastikan dia posisinya di kiri. Masangnya ketika masang IC, karena itu dasarnya dia dari lengkungannya sebelah kiri, nanti hitungannya satu dari bawah. Jadi posisinya dibalik ke kanan, ke kiri seperti itu. Selanjutnya gerbang logika dasar yang kedua itu OR. OR itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Atau. Indonesia atau. Jadi bisa kita umpamakan gerbang logika yang memberikan keadaan tinggi outputnya jika keadaan salah satu atau lebih bernilai tinggi. Karena logikanya atau. Saya analogikan untuk misal kalian diberikan tugas. Besok kalian harus wajib membawa pensil atau ballpoint. Kalau kalian bawa ballpoint saja, benar nggak? Benar. Benar, karena
atau pilihannya pensil atau ballpoint. Kalau bawa ballpoint saja ya benar kan atau. Kalau kan bawa pensil saja benar juga, tidak salah karena pernyataan saya pensil atau ballpoint. Nah, yang mungkin jadi masalah kalau kan nggak bawa apa-apa, disuruh wajib bawa pensil atau ballpoint tapi kan nggak bawa apa-apa, salah nggak? Salah, keliru kan? Kalau kan bawa dua-duanya, salah nggak? Nggak salah kan? Karena bisa pensil atau ballpoint seperti itu. Maka logikanya seperti itu. Kita masukkan ke tabel kebenaran. Jadi di sini ada dua input A dan B, outputnya satu. Misal 00 alias kita analogikan tadi nggak bawa pensil, nggak bawa ballpoint, maka outputnya 0. Sedangkan di bawah misal inputnya 0 dan 1, nggak bawa pensil tapi bawa ballpoint, dia benar dianggap 1. Bawa ballpoint nggak bawa pensil, dia tetap 1 karena salah satu terpenuhi. Apalagi bawa dua-duanya, dia akan terpenuhi untuk siklusnya. Jadi outputnya dia akan benar ketika salah satu logikanya benar. Itu kalau kita lakukan ya atau kita bawa ini atau ini, maka kita bisa bawa salah satunya. Nah, untuk gerbang OR sendiri bentuknya mirip seperti tadi tapi dia bentuknya lengkung. Jadi ada dua input gerbang logika OR, dan pastikan kalau gerbang logika OR itu ketiganya lancip ya. Jadi dia bentuknya lancip di 3 sudut. Segitiga tapi dia lebih lancip. Dia ada lengkungan, di belakang ada lengkungan, di depan ada lengkungan yang menyudut. Itu untuk gerbang logika OR. Untuk operator aritmatikanya atau aljabar booleannya, dia bentuknya plus. Jadi A plus B, setara plus. Jadi misal kita kembali ke tadi, di sini kan misal kita seperti penjumlahan ya, 0 plus 0 sama dengan pasti 0 kan hasilnya. Sedangkan 0 plus 1 dia pasti 1, menghasilkan 1, 1 plus 0 hasilnya 1, 1 plus 1 hasilnya 2. Nah, 2 ada nggak di biner? Tidak ada, maka dia tapi karena ada nilainya berarti dianggap 1, seperti itu. Itu untuk aljabar boolean yang plus atau penulisannya A or B. Nah, untuk rangkaian dianalogikan rangkaian seperti ini. Ini masih ingat rangkaian apa? Paralel. Baik. Jadi rangkaian paralel itu kepisah ya, ada dua cabang, bercabang lah bahasanya paralel itu. Nah, kalian gambar dengan gambaran seperti ini, misal A saya on-kan, lampunya nyala nggak? Ketika A saya on-kan. Nah, ketika saya on-kan, A saja, dia on, nyala nggak lampunya? Nyala, pasti nyala karena dia lewat atas. Misal A saya matikan, B saya on-kan, dia nyala. Nah, itu logika gerbang OR ya. Jadi apalagi dua-duanya nyala, dia pasti nyala karena nyambung. Oke, untuk IC-nya sendiri, dia menggunakan IC dengan nomor 7432. 7432. Jadi ada tadi yang not, masih ingat IC-nya berapa nomornya? 7404. Nah, untuk IC OR, jadi nggak urut ya, kita 7404 nanti karena OR 7405 enggak. 7404 itu not, 7432 itu OR. Dia agak melompat angkanya. Harus dihafalkan. Nah, dalam satu IC sama ada 14 kaki, ada VCC dan ground, dan dalam satu IC juga ada 4 gerbang OR. Kenapa lebih sedikit daripada not? Karena inputnya 2. Betul sekali Mbak Amanda, karena inputnya not itu 2. Karena inputnya OR 2 maksudnya. Sedangkan inputnya not itu cuma 1. Jadi ini dibutuhkan 3 kaki setiap IC, setiap gerbang, sedangkan not itu hanya butuh 2 kaki, maka not bisa lebih banyak. Oke, bagus sekali. Selanjutnya dari logika tadi ya, logika kita kan menggunakan analogi atau. Nah, sekarang saya mau kalian mencoba mengisi di sini. Kalau 3 input, jadi ya kita analogikan lagi. Kalau kalian saya wajibkan bawa pensil, ballpoint dan penghapus. Balik kata-katanya ya. Kalian saya wajibkan bawa
ballpoint atau pensil atau penghapus. Kata-kata atau ya. Nah, itu berarti gimana analogi di sini? Berarti ada A, B, C, 0, 0, 0, nggak bawa semua. Mas, berapa? Mas Detra? 0 jawabannya. Ini kita tuliskan 0. Oke, terus misal dia bawa penghapus saja 001. Maka Mas Afik 1. Terus kalau dia hanya bawa yang B saja 010. Mbak Amanda 1. Oke. Sekarang kalau 011 1 juga langsung ya. Berarti terus 100 1. 101 1. 110 1. 111 1. Oke. Jadi di sini logikanya kalau ada satu angka bernilai 1 aja meskipun banyak inputnya ya, dia pasti outputnya menghasilkan angka 1. Nah, ini bisa dibilang agak kebalikan dengan materi kita setelah ini, yaitu gerbang N. Gerbang N itu dan, spesifik dan. N itu kan bahasa Inggris ya, kalau diartikan bahasa Indonesia dan. Jadi dia berlogika 1 jika dua-duanya atau dua-dua inputnya bernilai tinggi. Jadi kalian misal, saya analogikan lagi, kalian saya wajibkan membawa pensil dan penghapus. Kalau kalian bawa penghapus saja salah nggak? Salah. Harusnya bawa pensil dan penghapus dua-duanya. Bawa pensil saja? Salah juga kan? Maka kalau logika dan dia mutlak harus dua-duanya terpenuhi. Bawa pensil dan penghapus kalau kita analogikan. Untuk simbol gerbangnya seperti huruf D. Jadi ada garis 2 di sini inputnya, terus garis yang di kanannya sebagai output. Lalu untuk tabel kebenarannya seperti tadi, misal nggak bawa semua, pasti salah ya. Diminta diwajibkan bawa pensil dan penghapus, malah nggak bawa dua-duanya. Berarti salah, dia bernilai 0. Terus kalau bawa salah satu, bawa penghapus saja 0. Terus bawa pensil saja salah. Sedangkan kalau bawa keduanya, dia bernilai 1. Baik, untuk ekspresi booleannya itu sama seperti kali. Dikalikan. Jadi misal kita gambarkan 0 kali 0 pasti hasilnya 0. 0 kali 1 0. 1 kali 0 0. 1 kali 1 1. Nah, jadi berapapun angka kali 0 atau alias tidak terpenuhi semua, pasti hasilnya 0. Untuk rangkaian analoginya ini rangkaian apa? Seri. Jadi ini dari seri ini kan bisa kita lihat ya, kalau salah satu lepas, dia nggak akan menyala karena jalurnya nggak terpenuhi. Oke. Untuk gerbangnya sendiri, dia menggunakan 7408. Sama IC-nya bentuknya ada 14 kaki, ada VEC dan ground. Ada 4 gerbang di situ. Sambil ngetes, yang not tadi IC-nya berapa? 404. Yang OR 432. Yang N sekarang 408. Baik, saya rasa materi saya sampai sini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi hari ini kan kita membahas 3 gerbang logika. Apakah gerbang logika itu cuma 3 ini? Jawabannya tidak. Jawabannya ada gerbang logika lain yang akan kita pelajari khususnya untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari materi lanjutan dari gerbang logika dasar AND, OR, dan NOT. Kita akan mempelajari 2 gerbang tambahan untuk kita pelajari di gerbang logika di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari 3 gerbang logika. Masih ingat apa aja? OR, NOT, sama AND. Baik. Nah, itu akan kita gunakan terus ya ke depan. Dan kita
minggu depan akan ada 2 gerbang tambahan lagi. Seperti itu dari saya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain nggak? Belum saya tutup ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.